Selamat sore, perkenalkan nama saya Valeria Gata dari SMA Bunda Mulia. Perkenankan saya untuk menyampaikan pendapat tim kontra terhadap mosi yang baru saja Anda berikan. Di mosi yang Anda berikan mengatakan bahwa influencer adalah seseorang yang bisa memberikan pengaruh di masyarakat. Sehingga memberi pengaruh terhadap masyarakat memanglah tugas mereka. Karena mereka adalah public figure yang artinya adalah sosok orang yang dapat kita jadikan contoh atau ikuti. Ditambah lagi, kita hidup di dalam era masyarakat digital, sehingga para aktor digital atau influencer merupakan key opinion leaders baru kami di banyak negara demokrasi, sangat aktif mengambil peran penting dalam komunikasi kebijakan publik. Tak bisa kita pungkiri bahwa banyak masyarakat yang mengidolakan para influencer, sehingga secara tidak langsung masyarakat akan lebih mendengarkan orang yang mereka sukai, atau mereka kagumi, atau bahkan mereka gemari. Yang menyebabkan aktor digital akan terus berkembang dalam peran-peran penting membangun jaringan informasi dan komunikasi yang berpengaruh terhadap aktivitas produktif sosial, ekonomi, dan politik. Mari kita lihat ke belakang sebentar. Yang belum lama ini terjadi, yaitu banjir di Kalimantan Selatan dan gempa di Sulawesi Barat. Dikarenakan para influencer atau banyaknya influencer mengirim opini publik untuk ikut membantu saudara kita di sana, banyak sekali donasi yang terkumpul, sehingga meringankan beban saudara kita yang terkena bencana. Hal ini membuktikan bahwa masyarakat digital ini sangat mendengarkan para aktor digital, sehingga pemengaruh media sosial atau influencer mempunyai peran yang sangat penting. Dan perlu dicatat juga bahwa adanya kualifikasi dan standarisasi influencer yang akan digunakan pemerintah untuk menggiring opini publik, dikarenakan Jokowi sendiri sudah mengakui bahwa para influencer ini adalah ujung tombak dari key opinion leaders di negara demokrasi Indonesia ini. Pertama, influencer yang bekerja di lembaga pemerintah perlu memiliki kualifikasi dan kompetensi yang relevan dengan bidang yang ditangani. Kedua, para influencer yang disewa, lembaga pemerintah perlu menyampaikan secara terbuka kepada publik bahwa pesan-pesan yang disampaikan merupakan bentuk kampanye publik yang bersifat komersial. Ketiga, lembaga-lembaga pemerintah yang menggunakan jasa influencer juga perlu menyampaikan standar kualifikasi dan kompetensi influencer yang mereka sewa. Lembaga-lembaga itu juga perlu menunjukkan bahwa dalam merekrut influencer mereka bersifat transparan, terukur, dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai prinsip akuntabilitas pemerintah. Selain itu, mereka juga harus memberikan garansi bahwa influencer itu tidak dimaksudkan untuk membatasi kebebasan dalam berdemokrasi dan membungkam kebebasan berpendapat di ruang publik. Sehingga standar kualifikasi influencer ini sudah sesuai dengan negara demokrasi kita. Sebelumnya, isu mengenai influencer muncul ketika banyak influencer dan artis yang mempromosikan RUU Cipta Kerja di media sosial. Tentu ini masih hangat. Mereka mempromosikan RUU Cipta Kerja yang banyak dikritik publik dengan unggahan berbayar. Pihak Istana Negara sudah mengklarifikasi bahwa pemerintah tak pernah mengarahkan para influencer maupun artis itu untuk mengunggah tentang RUU Cipta Kerja. Unggahan itu dinilai spontanitas dan kesadaran masing-masing, sehingga hal ini menunjukkan bahwa para influencer hanya menggunakan haknya untuk bebas berpendapat sesuai dengan undang-undang. Hal ini pun bisa terjadi dikarenakan informasi yang pada saat itu sumbernya salah. Banyak juga para masyarakat yang sudah cross-check, namun informasinya salah. Membahas mengenai banyak masyarakat yang mudah percaya dan tidak mau cross-check dengan berita sebenarnya, hal ini terjadi karena seringkali masyarakat yang menerima informasi tersebut tidaklah bersih ataupun jelas. Informasi yang mereka terima dari pemerintah belumlah bersih ataupun jelas. Membahas mengenai RUU Cipta Kerja, banyak sekali masyarakat yang sudah melakukan cross-check.
dengan berita yang ada. Namun, ternyata sumber informasi yang mereka dapat pada saat itu adalah berita yang salah atau hoax, sehingga tidak dapat menyalahkan influencer ataupun masyarakat yang mudah percaya, karena pada saat itu media berita pun dan juga media lainnya, media informasi lainnya juga sedang membahas hal-hal yang buruk, sehingga membuat para masyarakat khawatir dan ragu. Padahal ini tidak bisa menyalahkan para influencer, karena ini sudah di luar dari tangan para influencer. Pada Mosi Pro mengatakan bahwa masalah vaksinasi. Dalam hal ini memang betul, influencer berperan banyak dalam vaksinisasi ini. Namun influencer tidak melakukan hal salah apapun. Banyak masyarakat yang tidak mengetahui informasi mendalam mengenai vaksin ini. Dan juga informasi tersebut mengenai vaksin cukup sulit untuk digapai, sehingga membuat para masyarakat ragu. Pada saat itu, media-media lainnya, media berita dan media informasi pun juga belum memberikan klarifikasi jelas mengenai vaksin, sehingga membuat para masyarakat takut dan ragu juga. Dalam hal ini kita tidak dapat menyalahkan para influencer. Sebagai bukti kembali bahwa sekarang sudah banyak masyarakat yang mau divaksinasi, dikarenakan banyak influencer yang bermunculan dan mengatakan bahwa vaksinisasi ini penting. Bahkan banyak influencer yang juga mendukung bahwa vaksin ini penting, bahkan influencer tersebut sudah divaksin. Hal ini membuktikan bahwa influencer juga bisa memilih hal mana yang benar dan mana yang salah. Terima kasih sudah mendengarkan Mosi dari tim kontra kami. Semoga Anda dapat mengerti, maafkan jika ada salah pengataan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom dan sampai jumpa.